Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ahlan wa sahlan. Kaifa halukum? Bagaimana keadaan kalian? Alhamdulillah bil khair. Mudah-mudahan kita senantiasa baik-baik saja dan diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-yawma hari ini nahnu kita sanata'allam akan belajar al-lughah al-arabiyyah, pembelajaran bahasa Arab. Masih tentang pola kalimat mubtada dan khobar. Kita ulangi dulu sejenak tentang mubtada dan khobar. Jadi dalam bahasa Arab itu ada kalimat yang diawali dengan kata benda, disebut kalimat mubtada khobar, atau dalam bahasa Arabnya jumlah ismiyah, kalimat isim, kalimat yang diawali dengan kata benda. Kemarin kita telah belajar apa itu mubtada. Mubtada adalah kata benda yang di awal kalimat. Kalau khobar adalah kata yang menjelaskan tentang mubtada atau kata yang menjelaskan tentang mubtada. Kemarin contohnya al-baitu jamilun. Al-baitu, rumah itu, jamilun, bagus. Contohnya al-baitu jamilun. Jadi al-baitu itu mubtadanya, kata benda di awal kalimat. Jamilun itu indah. Al-baitu itu rumah. Jamilun itu indah. Jadi kata jamilun, indah, itu menjelaskan tentang mubtada atau rumah. Jadi rumah dijelaskan bahwa rumah itu indah. Kemudian contoh yang kedua, al-ghurfatu wasi'atun. Al-ghurfatu wasi'atun. Al-ghurfatu, ruangan itu, wasi'atun itu luas. Nah, itu contoh kalimat mubtada khobar yang menggunakan kalimat kalimat yang jenisnya satu atau jumlahnya satu. Nah, itu contohnya ya. Contoh yang pertama, setiap kalimat mubtada khobar, mubtadanya itu harus menggunakan alif lam. Contohnya al-baitu, karena asalnya baitun, pakai alif lam, al-baitu. Terus al-ghurfatu, al-ghurfatu, asalnya ghurfatu jadi al-ghurfatu. Kemudian yang kedua, terkait contoh yang kedua, yaitu jika khobarnya menggunakan kata keterangan atau ada campuran dengan kata depan. Jadi kata keterangan tempat, misalnya contoh al-ghurfatu, ruangan itu, fil baiti, ada di rumah. Nah, khobarnya itu kata fil baiti, mubtadanya tetap al-ghurfatu. Nah, khobar itu bisa berupa kalimat yang single, kalimat mufrad. Ada yang kalimat yang campuran kata, seperti kata keterangan ya, seperti ditambah kata fi'li. Contoh yang kedua, al-mindodatu, meja tamu itu, fi ghurfatil istiqbali, di ruang tamu. Nah, mubtadanya al-mindodatu, khobarnya fi ghurfatil istiqbali, di ruang tamu. Kemudian al-maktabu, meja belajar itu, fi ghurfatil muzakarati, ada di ruang belajar. Nah, itu contoh mengenai mubtada khobar. Nah, kalimat mubtada khobar ini ada aturannya. Kalau mubtadanya laki-laki, khobarnya harus laki-laki. Kalau mubtadanya perempuan, ada tunnya nih, khobarnya juga harus perempuan. Kemudian ada khobar yang menggunakan susunan kalimat
kata depan dan kata, atau susunan kalau bahasa Arab itu zorob. Ada kata harfu zorobnya atau harfu jarnya ada. Nih contoh al-ghurfatu fil baiti, rumah itu fil baiti ada di rumah. Kata di rumah itu adalah khobar. Kemudian al-mindodatu fi ghurfatil istiqbal. Al-mindodatu meja tamu itu fi ghurfatil istiqbal ada di ruang tamu. Kemudian lagi al-maktabu meja belajar itu fi ghurfatil muzakarah ada di ruang belajar. Nih ada khobar yang bentuknya seperti ini, ada yang khobar bentuknya seperti ini, yang hanya satu, hanya berupa mufrad bukan gabungan kata. Kalau ini berupa kata depan ditambah kata bendanya. Kalau bahasa Arab disebut zorob, atau berupa jar majrur. Nih, sekarang kita lanjut ke pembahasan kedua nih. Ini masih tentang mubtada dan khobar. Tapi pembahasan kali ini kita akan mendahulukan khobarnya. Nih kita contoh lihat ya ini. Al-ghurfatu fil baiti, mana mubtadanya? Kata di awal kalimatnya mana? Al-ghurfatu kan. Khobarnya mana yang menjelaskan mubtadanya? Fil baiti, di rumah. Nah sekarang kita akan belajar di mana khobarnya didahulukan. Jadi khobarnya itu yang di awal kalimat. Contoh yang kalimat tadi, al-ghurfatu fil baiti. Al-ghurfatu ruangan itu fil baiti ada di rumah. Nah khobarnya itu di awal kalimat. Nah khobarnya fil baiti, di rumah, ghurfatun ada ruangan. Nah jadi khobar di awal kalimat diubah di awal kalimat. Contoh yang kedua, al-mindodatu meja tamu itu fi ghurfatil istiqbal ada di ruang tamu. Nih bentuk. Nah sekarang yang khobarnya fi ghurfatil istiqbal didahulukan. Jadi fi ghurfatil istiqbal mindodatun. Fi ghurfatil istiqbal mindodatun. Di ruang tamu mindodatun itu ada meja tamu. Lanjut lagi. Yang kedua contoh. Al-maktabu meja belajar itu fi ghurfatil muzakarah ada di ruang belajar. Nah sekarang pola kalimatnya yang khobarnya yang fi ghurfatil muzakarahnya didahulukan. Fi ghurfatil muzakarah maktabun, di ruang belajar. Fi ghurfatil muzakarah maktabun, di ruang belajar maktabun ada meja belajar. Nah ini pola kalimat kedua, yaitu hari ini yang kita pelajari yaitu tentang khobar yang didahulukan atau khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Itu tentang khobar yang didahulukan. Biasanya khobar itu di akhir kalimat, sekarang didahulukan ya. Nih khobarnya untuk fi nih semuanya pakai kata yang tidak semuanya memakai kata depan di fi. Nah jadi bolehnya khobar yang didahulukan, khobar muqaddam yang didahulukan itu kalau khobarnya itu berupa kata depan dan kata benda, atau jar majrur dalam bahasa Arab, jar majrur atau zorob, kata keterangan. Kalau kata keterangan seperti ini boleh khobarnya didahulukan. Kemudian ada perubahan pada mubtadanya. Apa coba perubahannya? Nih kalau di awal kalimat seperti ini, coba kita perhatikan nih. Kalau di awal kalimat seperti ini,
Kalau mubtadanya di akhir kalimat seperti ini, diakhirkan. Coba perbedaannya apa? Ya, betul, perbedaannya kalau di awal kalimat pakai alif lam, kalau di akhir kalimat tidak ada alif lam. Contoh, asalnya al-ghurfatu fil baiti, ruangan itu di rumah. Kalau khobarnya didahulukan, fil baiti ghurfatun, di rumah ada ruangan. Kemudian yang kedua, al-mindodatu fi ghurfatil istiqbal, ruang tamu itu al-mindodatu, meja tamu itu, figur fatil istiqbal, di ruang tamu. Sekarang kalau di khobarnya di awal, figur fatil istiqbal mindodatun, tidak ada alif lam. Figur fatil istiqbal, di ruang tamu, mindodatun, ada meja tamu. Nih yang kedua contoh, al-maktabu figur fatil muzakarah, al-maktabu, meja belajar, figur fatil muzakarah, itu ada di ruang belajar. Kalau khobarnya didahulukan, figur fatil muzakarah, di ruang belajar, maktabun, itu ada meja belajar nih. Jadi pembelajaran kali ini kita belajar tentang khobar yang didahulukan. Jadi asalnya pola kalimat awalnya itu adalah mubtada khobar. Jadi mubtadanya di awal, khobarnya yang kedua yang menjelaskan tentang mubtada. Nah, kalau sekarang mah kita belajar tentang khobar yang ditulis di awal kalimat dan mubtada yang di akhir. Syaratnya khobarnya itu harus berupa kata depan dan kata benda, atau zorob, atau kata keterangan, atau jar majrur. Nih, nanti kita jelaskan tentang jar majrur. Yang penting istilah jar majrur dorob itu berupa kata yang tidak mufrad atau tidak hanya satu katanya. Jadi ada gabungan kata dari kata depan dan kata benda. Contohnya fil baiti, figur fatil istiqbal, figur fatil muzakarah. Nah, itu tentang khobar yang didahulukan. Caranya seperti itu. Tadi sudah dikasih contoh. Nah, selanjutnya kita akan latihan ya. Nih, yang pertama latihan halaman berikutnya nih. Lihat contoh. Nih, sama Bapak dibacakan, nanti kalian kerjakan dan diartikan. Contoh. Nih yang pertama. Al-misal. Contoh, as-sariru, ranjang itu, figur fatin naumi, di ruang tidur. Nah, diubah khobarnya didahulukan, figur fatin naumi, di ruang tidur, sarirun, itu ada ranjang. Ya, seperti itu, gampang ya. Nih, Bapak diartikan dulu yang ini. Al-hammamu, kamar mandi itu, fil baiti, ada di rumah. Nah, itu diubah. Khobarnya didahulukan. Seperti contoh. Al-kursiyu, kursi itu, figur fatil muzakarah, ada di ruang belajar. Al-qalamu, pulpen itu, alal maktabi, ada di atas meja. As-sa'atu, jam itu, fauqal maktabi, ada di atas meja. Al-majallatu, majalah itu, alal mindodati, ada di atas meja tamu. Nah, itu kalian kerjakan yang ini ya, sesuai contohnya. Jadi dari mubtada khobar menjadi khobar yang pertama, mubtada yang kedua. Nah, yang kedua sebaliknya. Nih, yang kedua latihannya sebaliknya. Kalau yang kedua dari bentuk khobar di awal, mubtada di akhir, diubah menjadi mubtada seperti biasa di awal, khobar di akhir. Contohnya nih, misal contoh, figur fatin naumi, di ruang tidur, sarirun, adapun ranjang.
Nah, diubah jadi as-sariru, ranjang itu fi ghurfatin naumi, ada di ruang tidur. Nah, yang nomor 1 Bapak artikan. Fi ghurfatil istiqbali arikatun. Fi ghurfatil istiqbali, di ruang tamu, arikatun, ada sofa. Tinggal diubah itu polanya menjadi mubtada khobar. Fi ghurfatil muzakarah, di ruang belajar, daftarun, itu ada daftar. Kemudian alal mindodati, di atas meja tamu, zuhriyatun, adapun pas bunga. Figur fatin naumi, di ruang tidur, hizanatun, ada lemari. Paukol mindodati, di atas meja tamu, misbahun, itu ada lampu. Nah, kalian kerjakan tugasnya seperti contohnya. Jadi ada tugas ya, 5 soal. Tugas pertama yang ini. Nih, tugas pertama yang ini. Ya, tugas yang kedua yang ini. Ya. Nah, hari ini dicukupkan sekian pembelajaran bahasa Arab, yaitu tentang mubtada yang diakhirkan dan khobar yang diawalkan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Jangan lupa kerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.